mempelajari merawat berkala kelistrikan dan penerangan sepeda motor. Adapun indikator yang akan kita bahas adalah menjelaskan cara merawat berkala sistem penerangan dan sinyal sesuai literatur, kemudian merawat berkala sistem penerangan dan sinyal sesuai SOP, kemudian mengidentifikasi komponen sistem penerangan dan sinyal sesuai literatur, kemudian mendiagnosis kerusakan sistem penerangan, dan terakhir memperbaiki komponen sistem penerangan. Mari kita lihat video pembelajaran sebagai berikut. Beroperasinya kendaraan di jalan raya tidak dapat dilepaskan dari sistem penerangan. Penerangan berfungsi terutama pada malam hari. Tetapi, pada waktu hujan atau udara berkabut, penerangan juga dibutuhkan. Sistem penerangan tidak lepas dari fungsi sistem kelistrikan pada sepeda motor. Karena sistem ini yang menyediakan arus listrik untuk keperluan pembakaran dan untuk menggerakkan pendukung sepeda motor. Keberadaan sistem kelistrikan dan penerangan ini sangat penting dalam kendaraan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan. Dalam multimedia interaktif ini akan dibahas tentang sistem kelistrikan, cara pemeriksaan dan perawatan komponennya. Kita masuki materi. Yang pertama, mengidentifikasi sistem kelistrikan sepeda motor. Sistem kelistrikan sepeda motor merupakan bagian yang sangat penting. Sistem ini menjadikan arus listrik untuk keperluan pembakaran dan penerangan. Bagi bagian sistem kelistrikan dan penerangan sepeda motor dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lampu depan. Lampu depan pada sepeda motor berfungsi untuk menerangi bagian depan kendaraan saat melaju pada malam hari. Selain kabel dan konektor atau sambungan, komponen-komponen sistem lampu depan meliputi saklar lampu, lighting switch, saklar lampu utama, dimmer switch, dan bola lampu utama, beam. Kedua, lampu tanda belok atau lampu sen. Fungsi lampu tanda belok atau lampu sen untuk memberikan isyarat pada kendaraan lain yang ada di depan atau di belakang, ataupun sisi bahwa sepeda motor tersebut akan berbelok ke kiri, kanan, atau pindah jalur. Ini gambar lampu sen. Ini bola lampu. Ini gambar sen belakang dan sen depan. 3. Klakson. Fungsi klakson untuk memberikan isyarat dengan bunyi atau suara yang ditimbulkan. Ini gambar klakson. Keempat, sistem instrumen dan tanda peringatan. Sistem instrumen adalah perlengkapan sepeda motor berupa alat ukur yang memberikan informasi kepada pengendara tentang keadaan sepeda motor tersebut. Sistem instrumentasi pada sepeda motor ada berbagai variasi, mulai dari sepeda motor dengan instrumen sederhana sampai sepeda motor yang dilengkapi dengan instrumen yang banyak. Sistem instrumentasi yang lengkap antara lain berupa speedometer atau pengukur kecepatan kendaraan, tachometer, pengukur putaran mesin, ammeter, pengukur arus listrik, voltmeter, pengukur tegangan listrik, clock atau jam, full and temperature gauge atau pengukur suhu dan bahan bakar, dan oil pressure gauge, pengukur tekanan oli. Nah, ini contoh sistem instrumentasi ya. Kelima, lampu belakang atau lampu rem.
Lampu belakang berfungsi memberikan isyarat jarak sepeda motor pada kendaraan lain yang berada di belakangnya ketika malam hari. Lampu rem berfungsi untuk memberikan isyarat pada kendaraan lain agar tidak terjadi benturan saat kendaraan mengerem. Lampu rem pada sepeda motor biasanya digabung dengan lampu belakang. Maksudnya, dalam satu bola lampu terdapat dua filamen, yaitu untuk lampu belakang dan lampu rem. Lampu belakang menyala redup dengan diameter kawat filamen kecil. Lampu rem menyala terang dengan diameter kawat filamen besar. Ini gambar lampu belakang dan lampu rem. Komponen-komponen sistem kelistrikan. Yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik untuk kebutuhan pengapian atau kelistrikan sepeda motor. Baterai merupakan sumber utama yang berfungsi sebagai stabilizer pada saat mesin hidup. Ini gambar baterai pada sebuah sepeda motor. Kedua, sekring. Sekring adalah konduktor logam khusus yang dirancang agar meleleh ketika arus listrik dalam sirkuit lebih angka aman hingga arus listrik tergantung. Fungsi sekring ini berguna untuk melindungi komponen dari kerusakan serius dan mengurangi kemungkinan kebakaran. Beberapa sekring dapat digunakan dalam tiap rangkaian atau sirkuit listrik. Ada dua tipe sekring yang sering dipakai pada kelistrikan sepeda motor, yaitu sekring kaca dan sekring keramik. Berikut gambar sekring kaca yang dapat kita lihat pada sepeda motor kita masing-masing. Dan yang di sebelah sisinya sekring keramik. Soket. Komponen yang ketiga adalah soket. Soket merupakan komponen penghubung, bisa dikategorikan menjadi 3 model, yaitu model junction block atau relay block. Junction block adalah kotak blok dengan konektor yang dikelompokkan bersama-sama untuk sirkuit kelistrikan. Yang kedua, konektor. Komponen konektor digunakan untuk menghubungkan kelistrikan antara dua jaringan kabel dengan jaringan kabel ke komponen. Konektor diklasifikasikan menjadi konektor jantan dan betina karena bentuk terminalnya berbeda. 3. Baut massa. Baut massa atau ground ball adalah baut khusus untuk menjamin arus massa tetap mengalir dari jaringan kabel dan komponen listrik lainnya. Permukaan baut massa ditandai dengan krom hijau dan hitam. Keempat, kunci kontak. Kunci kontak atau ignition switch berfungsi sebagai saklar utama untuk menghubung dan memutus atau on-off rangkaian pengapian dan rangkaian kelistrikan lainnya pada sebuah sepeda motor. Kunci kontak untuk pengapian AC merupakan tipe pengendali massa. Kelima, kabel-kabel. Jaringan kabel atau wiring harness adalah sekelompok kabel atau kawat. Dalam hal ini terisolasi. Fungsi jaringan kabel adalah menghubungkan dan melindungi komponen-komponen sirkuit. Semuanya disatukan dalam satu unit untuk mempermudah hubungan antar komponen kelistrikan kendaraan. Jaringan kabel terdiri atas kawat dan kabel, komponen penghubung, dan komponen yang melindungi sirkuit. Ada 3 macam kawat dan kabel yang dapat digunakan pada kendaraan, yaitu kawat tegangan rendah, kawat tegangan tinggi, dan kabel-kabel yang diisolasi. Bagian besar kawat dan kabel yang ada dalam kendaraan bertegangan rendah.